Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zafira Putri Fadilah akan menjelaskan terkait engines and refrigerator. Pembahasan yang pertama yaitu terkait dengan mesin kalor. Sebenarnya apa sih mesin kalor? Mesin kalor merupakan perangkat apapun yang menyerap panas dan mengubah sebagian energi itu menjadi kerja. Contohnya itu turbin uap. Untuk catatan, hanya sebagian dari energi yang diserap sebagai panas dapat diubah untuk bekerja dengan mesin panas. Hal ini karena panas saat mengalir membawa serta entropi, dan itu harus dibuang sebelum siklus dapat dimulai kembali. Nah, untuk menghilangkan entropi, setiap mesin panas harus membuang beberapa limbah ke lingkungannya. Berikut merupakan gambar aliran energi dari mesin kalor. Energi itu masuk sebagai panas dari bagian hot reservoir atau reservoir panas. Nah, di sini limbah panasnya itu akan dibuang ke bagian reservoir dingin, dan dalam prosesnya itu dihasilkan kerja. Di sini temperatur reservoir TH dan TC diasumsikan tetap. Selanjutnya, efisiensi mesin kalor. Efisiensi mesin kalor dilambangkan dengan E dengan persamaan W per kH, di mana kH merupakan energi panas yang akan disaring yang berasal dari reservoir panas, dan W adalah kerja. Berdasarkan hukum pertama termodinamika, kH itu dirumuskan dengan Qc ditambah W, di mana Qc adalah energi yang setelah disaring dan dibuang ke bagian reservoir dingin. Menggunakan persamaan ini, maka didapatkan persamaan baru untuk efisiensi, yaitu 1 dikurang Qc per kH. Nah, nilai dari efisiensi ini tidak bisa lebih dari 1, dan apabila sama dengan 1, maka nilai dari Qc-nya itu sama dengan 0. Untuk hukum termodinamika kedua, di mana entropi yang diekstraksi dari reservoir panas adalah kH per TH, sedangkan entropi yang dikeluarkan ke reservoir dingin adalah Qc per Tc, sehingga akan memperoleh nilai dari efisiensi itu kecil sama dengan 1 dikurang Tc per TH. Untuk nilai efisiensi dari mesin kalor ini dapat disimpulkan bahwa untuk hukum pertama termodinamika, nilai efisiensi itu tidak bisa lebih dari 1, sedangkan pada hukum kedua termodinamika dapat dinyatakan bahwa nilai efisiensi tidak bisa didapatkan sama dengan 1 kecuali nilai dari Tc sama dengan 0 atau TH sama dengan tak hingga. Selanjutnya itu ada siklus Carnot. Pada setiap mesin akan ada zat yang dapat menyerap panas, dan kebanyakan yang digunakan itu adalah gas. Nah, apabila dimisalkan bahwa gas tersebut menyerap panas dari kH yang berasal dari reservoir panas, pada prosesnya itu entropi dari reservoir ini menurun dengan kH per TH, sedangkan entropi dari gasnya ini meningkat dengan kH per T gas. Nah, untuk menghindari munculnya entropi baru, maka perlu dibuat T gas itu lebih dari TH, atau maksudnya temperatur gas lebih kecil daripada temperatur reservoir panas, dan mempertahankan temperatur ini saat penyerapan. Nah, di sini ini disebut dengan proses isotermal. Pada gambar, proses isotermal ini terjadi pada bagian A, yaitu ekspansi isotermal pada temperatur dari reservoir panas saat penyerapan panas, dan ini kontak langsung dengan reservoir panas. Selanjutnya, karena kita tidak menginginkan adanya panas yang mengalir keluar atau ke dalam ketika gas ini sudah dalam keadaan yang seperti tadi, maka proses selanjutnya harus proses adiabatik. Nah, selanjutnya itu kan pada siklus ini, pada bagian B merupakan ekspansi adiabatik ke Tc. Tc merupakan temperatur pada reservoir dingin. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan
kompresi isotermal di temperatur reservoir dingin saat mengeluarkan panas. Nah, ini pada bagian A itu kontak langsung dengan reservoir panas, sedangkan pada bagian C itu kontak dengan reservoir dingin. Nah, setelah proses ini akan dilanjutkan dengan proses kompresi adiabatik untuk kembali ke temperatur untuk reservoir panas. Dari siklus tadi, saat diplot ke diagram, maka diagramnya akan terlihat seperti pada gambar, di mana ini merupakan hubungan antara tekanan dan volume. Dapat dilihat yang mana bagian proses adiabatik, bagian isotherm untuk temperatur reservoir panas, adiabatiknya lagi, dan isotherm untuk bagian reservoir dingin. Selanjutnya, mesin pendingin. Dapat dilihat pada gambar bahwa aliran dari QC dan QH-nya merupakan kebalikan dari aliran pada mesin kalor. Di sini energinya itu datang dari reservoir dingin dan akan dibuang ke reservoir panas. Untuk mesin pendingin di dapur, ruang kosong di dalam merupakan reservoir dingin dan bagian luarnya adalah reservoir panas. Selanjutnya ada efisiensi dari mesin pendingin. Di sini efisiensinya akan dilambangkan dengan ER. Untuk persamaan dari ER itu adalah QC per W, di mana nilai dari QH itu sama dengan QC ditambah W sesuai dengan hukum pertama termodinamika. Nah, sehingga akan didapatkan nilai dari efisiensi untuk mesin pendingin itu 1 per QH per QC dikurang 1. Ini berdasarkan hukum pertama termodinamika. Secara khusus, untuk hukum pertama termodinamika memungkinkan ER ini untuk lebih dari 1. Nah, sementara itu hukum kedua mengatakan bahwa entropi yang dibuang ke reservoir panas setidaknya harus sama dengan entropi yang diserap dari reservoir dingin. Nah, berdasarkan hukum kedua termodinamika ini, nilai dari efisiensi itu kecil sama dengan TC per TH dikurang TC. Pembahasan yang terakhir yaitu terkait dengan mesin panas nyata. Di sini akan dijelaskan mengenai mesin pembakaran internal. Mesin bensin yang ada pada mobil, zat yang bekerja adalah gas. Awalnya merupakan campuran udara dan bensin yang diuapkan. Siklus ini memperlihatkan langkah seolah ada penurunan tekanan karena ekstraksi panas. Sebenarnya yang terjadi adalah piston mendorong campuran lama keluar melalui katup dan menarik campuran baru melalui katup lain, sehingga dia mengeluarkan panas tetapi tidak melakukan kerja jaringan. Siklus ini disebut dengan siklus Otto yang diambil dari nama penemunya, yaitu Nicolaus August Otto. Untuk grafiknya dapat dilihat pada gambar. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.